Di video sebelumnya kita diperlihatkan Sion yang begitu senang karena dirinya jadi semakin dekat dengan impiannya, yaitu menggunakan sebuah sihir. Lalu suatu hari Sion dan Mary diajak berbelanja ke kota Istria oleh kedua orang tuanya. Mary diberikan sebuah pedang, sedangkan Sion tidak diberikan apapun. Meski begitu, Sion tidak berkecil hati karena dirinya tidak tertarik dengan ilmu pedang, melainkan hanya ingin menguasai sihir yang belum pernah ada di dunia isekai. Lalu ketika melihat sebuah toko yang agak mencolok, sang ayah melarang Sion untuk tidak perlu tahu, yang ternyata toko tersebut merupakan toko jual beli makhluk peri. Lantas seperti apakah kisah selanjutnya? Mari kita langsung botakin saja. Hari pun terus berlalu. Di sebuah hutan tampaklah penduduk desa yang panik karena langit mulai mendung alias akan segera hujan. Tiba-tiba dia dikejutkan dengan kedatangan seorang pemuda yang terluka parah. Si pemuda memberitahukan untuk segera melapor pada kepala desa bahwa para goblin telah menyerang dan membunuh teman-temannya. Goblin da. Goblin. Malam pun tiba, hujan turun dengan deras. Tampaklah Sion sedang memperlihatkan sihirnya pada Mary. Mary sangat senang melihat kemajuan sihir Sion. Namun raut wajah Sion biasa-biasa saja karena sihirnya belum berguna. Sebenarnya Sion sangat menginginkan sihirnya itu nampak lebih nyata, yang bisa dilepaskan seperti Fireball, Thunderbolt, Peyembol, Quebol, dan yang lain-lainnya. Yang pentingnya mah ada bol-bolnya welah. Ya, saking fokusnya melamun, Sion tidak menghiraukan panggilan Mary. Ternyata Sion masih penasaran dengan perdagangan makhluk peri yang mirip dengan manusia, dan hal itulah yang membuat orang-orang tidak menyukai tempat tersebut. Tak lama kemudian tiba-tiba mereka mendengar suara riuh di lantai bawah. Tampaklah sang ayah meminta para penduduk untuk membawa senjata. Setelah itu sang ayah memberitahukan pada Mary dan Sion bahwa situasi saat ini sedang gawat, di mana ada goblin di dalam hutan yang menyerang penduduk, dan sebagai penanggung jawab atas keamanan desa, sang ayah beserta tim ronda harus menumpas para goblin meski sangat berbahaya. Lalu sang ayah meminta para tetangga untuk berlindung di rumah Sion. Sion berasumsi bahwa inilah saatnya untuk meneliti lebih jauh tentang goblin dan sihir. Namun Sion agak heran kenapa mereka bisa sepanik itu, karena setahunya monster goblin hanyalah kerocok seperti di dalam game. Bahkan saking takutnya Mary memegang Sion sambil ngederek-dek. Lantas sang ayah mencoba menenangkan dan mengatakan bahwa goblinnya hanya 2 biji saja. 2 ekor bang, bukan biji bang. Iya. Nah, sang ayah memberitahukan bahwa goblin tidak mempunyai akal. Dalam artian para goblin akan kesulitan untuk memanjat dan tidak mungkin bisa sampai di desa. Akan tetapi Sion yang tahu para goblin memiliki kecerdikan mengusulkan untuk bersembunyi di lantai atas dan akan menutup semua pintu dengan dihalangi semua perabotan yang ada agar keamanan lebih terjamin. Sebelum pergi, sang ayah menegaskan bahwa dia akan memberikan sinyal jika kembali ke rumah. Tanonda zo, Sion. Tampaklah semua pintu dan jendela dihalangi dengan papan dan barang-barang berat lainnya. Terlihat para tetangga bersembunyi di kamar bersama Sion dan Mary. Namun entah sampai kapan mereka harus menunggu sang ayah pulang dan memberikan sinyal pada mereka. Sementara itu di luar, lebih tepatnya di depan rumah, tampaklah bayangan hitam meloncati pagar dan masuk ke halaman rumah. Yang ternyata sosok tersebut merupakan seekor goblin. Ya, goblin yang merusak pintu terdengar hingga ke lantai atas. Hal itu membuat para tetangga ketakutan. Mary menganggap suara itu adalah ayahnya. Namun Sion memberitahukan bahwa ayahnya akan memberi sinyal jika pulang. Tiba-tiba mereka mendengar suara kaca pecah. Jelas semuanya makin panik ketakutan. Sion berasumsi bahwa jendelanya sudah rusak. Benar saja si goblin sudah masuk lewat jendela di lantai 1. Mary mendengar ada suara langkah di balik pintu. Sontak Sion meminta Mary untuk tidak bersuara. Ya, mereka terdiam dengan wajah ketakutan. Awalnya si goblin melewati pintu kamar, namun ketika
Ya, karena mendengar suara teriakan, si goblin berbalik menuju pintu dan langsung merusak pintu kamar. Terlihat si goblin tertawa setelah menemukan para manusia. Dengan cepat sang ibu menghalangi Sion dan Mary agar si goblin tidak menyerang mereka berdua. Si goblin kembali tertawa karena dirinya merasa lebih kuat ketika melihat sang ibu yang terjatuh karena ketakutan setengah mati. Sontak Mary langsung maju ke depan mengacungkan pedangnya meski gemetaran. Dan hanya sekali kepretan pedang Mary terpental hingga menancap di dinding. Hal itu membuat Mary jatuh lemas dan pasrah. Lalu ketika si goblin akan menyerang, sang ibu melindungi Mary hingga punggungnya terkena cakar goblin. Ya, melihat situasi tersebut, Sion panik tak tahu apa yang harus dia lakukan. Namun di saat goblin kembali menyerang, dengan sikap Sion langsung memegang si goblin. Lalu Sion mencengkram tangan si goblin sambil memfokuskan sihirnya pada cengkramannya, hingga akhirnya tangan si goblin terbakar. Lalu ketika memiliki kesempatan, Sion kembali mencengkram si goblin di bagian kepalanya hingga terbakar dan koid. Ya, Sion masih belum percaya dengan apa yang terjadi. Bahkan Mary dan Rose keheranan melihat kemampuan Sion. Dan parahnya, kekuatan Sion malah membuat para tetangga takut, seolah-olah Sion nampak seperti seekor monster. Lantas Rose menenangkan Sion dan berterima kasih karena sudah menyelamatkan semuanya. Namun Mary berteriak histeris memanggil sang ibu yang pingsan tak berdaya. Sion dan Rose mencoba menenangkan Mary. Lalu Sion memeriksa luka sang ibu. Dari mukanya yang pucat sudah dipastikan sang ibu telah kehilangan banyak darah. Sontak Sion meminta bantuan pada para tetangga untuk mengangkat ibunya ke atas kasur. Sayangnya tidak ada satupun orang yang tahu soal pengobatan. Terlintas di benak Sion bayangan masa lalunya di dunia asalnya ketika melihat sinetron Operasi Pejit Buntu. Kemudian Sion meminta para tetangga yang mahir menjahit untuk menjahit luka ibunya dengan alat jahit yang ada di kamar sang ibu. Bahkan Sion juga meminta mereka untuk mengambil sake dan kain bersih sebanyak mungkin. Sion pun memerintahkan yang lainnya untuk membuang mayat goblin keluar rumah. Tiba-tiba seorang anak memegang tangan Sion dan berterima kasih pada Sion. Hal itu membuat Sion semakin yakin bahwa dia harus melakukan sesuatu. Singkat cerita, semua bahan yang diminta Sion sudah disediakan. Lantas Sion meminta Teteh Lia untuk menjahit luka sang ibu. Jelas Teteh Lia yang tidak mengerti soal medis menolak permintaan Sion karena dia tidak mau melukai tubuh sang ibu. Akan tetapi karena Sion memohon dan meyakinkan untuk mengikuti semua arahannya, Teteh Lia akhirnya menyanggupi keinginan Sion. Terlihat Rose membantu membersihkan luka di punggung sang ibu. Lantas Sion membersihkan kembali dengan kain yang sudah dibasahi sake. Setelah itu Lia mulai membakar alat jahitnya untuk mensterilkannya. Dan singkat cerita mereka telah selesai menjahit luka sang ibu. Ya, Sion sangat berterima kasih pada Teteh Lia. Melihat kejadian tersebut, Mary menangis sambil memeluk Sion. Tiba-tiba terdengar teriakan sang ayah dari lantai bawah. Ternyata sang ayah telah menemukan sarang goblin di hutan dan berhasil membunuh para goblin. Sang ayah yang melihat ada jejak goblin lain ke arah desa langsung bergegas pulang. Sang ayah begitu lega karena satu goblin yang tersisa telah dibunuh oleh Sion. Dan saat ini desa sudah aman sentosa. Bukan hanya itu, sang ibu yang terluka kini mulai membaik berkat arahan pertolongan pertama dari Sion. Si dokter yang memeriksa luka sang ibu begitu kagum dengan jahitan dan perawatan lukanya. Seandainya tidak dilakukan hal itu, sudah pasti sang ibu akan meninggal karena kehabisan darah dan juga terkena infeksi. Sambil menangis, Mary menghampiri sang ibu. Mary meminta maaf karena dirinya yang lemah membuat sang ibu jadi korban. Sang ibu mengungkapkan bahwa beliau sangat bangga memiliki anak yang pemberani seperti Mary. 勇気を出して胸を張っていいのよ。 Setelah itu sang ayah menginterogasi si Sion perihal laporan para tetangga yang mengatakan bahwa Sionlah yang memberikan arahan tentang medis untuk menyelamatkan sang ibu. Dan sang ayah bertanya dari mana Sion mendapatkan pengetahuan tersebut. Jelas Sion bingung harus jawab apa karena dia tidak mungkin memberitahukan soal reinkarnasinya. Alhasil Sion hanya menjawab bahwa dirinya cuma tahu saja.
Lantas sang ayah menanyakan bagaimana cara Sion mengalahkan goblin dengan luka bakar yang aneh. Ya, karena Sion diam-diam baik, sang ayah menebak bahwa Sion telah menggunakan sihir. Sang ayah menebak sihir karena selama ini beliau melihat cara berpikir Sion yang berbeda dengan anak-anak biasa alias selalu berpikir kayak anak dewasa. Sang ayah masih mengingat dengan pertanyaan-pertanyaan Sion saat makan bersama dulu. Di situ Mary menjelaskan bahwa Sion sangat hebat telah meneliti sihir. Akan tetapi sang ayah langsung marah dan melarang mereka berdua untuk tidak memberitahukan semua orang. Karena jika begitu, Sion bisa dikucilkan oleh tetangga. Lantas sang ayah meminta Sion untuk berhenti meneliti sihir karena hal itu sangatlah berbahaya. Sontak Mary menegaskan bahwa keselamatan sang ibu dan semuanya merupakan berkat dari sihir yang Sion gunakan. Meski begitu, sang ayah tetap menganggap sihir merupakan sesuatu yang berbahaya. Ya, Sion paham kekhawatiran ayahnya. Akan tetapi, Sion menjelaskan apabila Sion berhenti meneliti sihir, maka hidupnya akan sengsara. Karena sihir merupakan impian Sion sejak lama, maka dari itu Sion tidak akan berubah sampai kapanpun. Bahkan Sion tidak keberatan jika harus diusir dari rumah bila dianggap penghalang keluarga. Ya, melihat tekad Sion yang begitu besar, sebagai ayah yang bijak, sang ayah mendukung penuh impian putranya. Namun dengan syarat, Sion harus melaporkan semua penelitian pada sang ayah demi keselamatan Sion sendiri. 親が口を挟めるはずがない。私はその手伝いをしよう。だったら進み続けろ。 Esok hari pagi pun tiba, tampaklah sang ayah menyalakan api unggun untuk membantu penelitian sihir milik Sion. Lalu Sion mengeluarkan sihirnya sambil mendekatkan tangannya pada api, dan tiba-tiba api biru menyambar tangan Sion, dan dengan cepat ayahnya menyeblokkan air pada tubuh Sion. Mary sangat mengkhawatirkan keadaan Sion, akan tetapi Sion seperti mendapatkan ilmu tambahan dari kejadian tersebut, di mana ketika sihirnya didekatkan maka api biru akan keluar menyambar tangan Sion karena terjadi kontak sihir. Ya, walaupun ayahnya tidak dapat melihat sihir, namun setelah melihat kejadian tersebut, sang ayah mulai percaya dengan semua perkataan Sion tentang sihir. Sementara Sion ketawa-ketiwi sendiri nampak kayak orgil. Hal itu membuat sang ayah heran. Sedangkan Mary sudah biasa karena Sion selalu begitu ketika sudah mengembangkan sihirnya. 好きになり始めていた。報われることもある。 Ya, semenjak itu penelitian sihir jadi semakin serius. Dengan bantuan ayahnya, Sion terus-menerus membuat eksperimen, akan tetapi hasilnya sama. Nyalakan api, cebor. Nyalakan api, cebor lagi. Waktu pun terus berlalu. Sang ayah meminta Sion untuk beristirahat. Tak lama Rose datang ingin melihat Sion yang sedang latihan sihir. Rose sangat memuji ayahnya Sion karena beliau nampak bijak terhadap keinginan putranya. Di kesempatan itu Sion mengucapkan terima kasih pada Rose yang telah menenangkannya ketika Sion merasa gundah dan takut akan sihirnya sendiri. Akan tetapi Rose malah balik berterima kasih karena berkat Sion semuanya berhasil selamat dari serangan goblin. Lantas Rose menanyakan di mana Mary, sebab biasanya jika ada Sion pasti ada Mary, jika ada Mary pasti ada Sion. Ya intinya mah ya udah kayak biji yang tak mungkin terpisahkan. Betul teman-teman? Betul. Ya, makanya Rose heran kenapa Mary kagak ada di situ. Apakah ada masalah? Di sisi lain tampaklah Mary sedang berlatih keras dengan pedang kayunya. Terlintas bayangan goblin yang menyerangnya di saat malam itu. Rose menjelaskan seandainya sesuatu akan terjadi, Rose akan selalu ada di pihak Sion. Bahkan Mary pun akan melakukan hal yang sama. Waktu pun terus berganti. Sion berasumsi bahwa semakin tinggi potensi sihir, maka sihir di tangannya akan semakin besar, dan energi yang dibutuhkan pasti akan semakin bertambah. Begitupun dengan sumber panas lainnya. Semakin besar suhunya, maka tetap akan menyambar tangannya menjadi api. Dan itu juga berlaku ketika tubuh dipenuhi energi sihir, maka api kecil pun akan menyambar meskipun ditutupi sarung tangan. Dengan kata lain, energi sihir bersifat mudah terbakar seperti gasolin. Akhirnya Sion pun berasumsi kembali bahwa semua eksperimennya sangat berbahaya dan tidak ada manfaatnya karena hanya baru bisa menyambarkan energi. Seandainya saja Sion seperti ikan bogo yang bisa melepaskan energi sihirnya, pasti dirinya akan bisa mengeluarkan sihir yang bisa dihempaskan. Ya, bagi sang ayah semua yang terjadi meskipun itu kegagalan sangatlah bermanfaat karena kita bisa mengukur sejauh mana kesalahan kita dan bagaimana cara memperbaiki kegagalan dari masalah. Dan masalah yang mereka dapatkan yaitu Sion belum bisa memanipulasi apinya alias belum sempurna. Tiba-tiba Mary dan Rose menunjukkan sihir yang bisa dihempaskan. Setelah mendengar penjelasan Sion, sontak saja Sion kaget.
Lantas Sion mencobanya dengan bantuan Mary dan Rose. Awalnya Sion kesulitan, namun setelah berimajinasi tetesan air, akhirnya Sion paham hingga bisa menghempaskan sihir. Dan Sion mendapatkan sebuah ide baru dari kejadian tersebut. Esok harinya tampak Sion membawa sebuah benda pematik api di tangannya. Lalu tiba-tiba, ya, Mary dan sang ayah terkejut melihat Sion yang akhirnya bisa mengeluarkan sihir api. Seperti biasa, Sion serah-seri sorangan kayak orgil. Itu karena setelah 30 tahun lamanya menjadi wibu keterlaluan, akhirnya Sion semakin dekat dengan impiannya, yaitu memiliki sihir. いつもの気味悪い顔が出たぞ。魔法使えた。 Nah, karena sihirnya masih dalam percobaan alias belum sempurna, Sion menamakan sihir tersebut sebagai sihir flare. Musim pun telah berganti, dari musim durian berganti jadi musim rambutan. Desa tetap aman, tidak ada gangguan dari goblin. Tampaklah Sion berjalan kelelahan setelah berlatih keras melepaskan sihirnya dengan pematik api. Sion berasumsi semakin sering Sion mengeluarkan sihir, maka semakin kecil jumlah energi yang dilepaskan. Sion merasa masih ada sesuatu yang belum ditemukan. Tampaklah Mary sedang berlatih keras dengan pedang kayunya sambil diawasi oleh sang ayah hingga tangan Mary terluka. Sang ayah meminta Mary untuk beristirahat karena latihan keras harus ada batasnya. Namun Mary terus melakukan latihan karena menurutnya semakin banyak latihan akan semakin menjadi kuat. Lantas Sion yang khawatir berteriak meminta Mary untuk istirahat. Sontak saja Mary langsung terdiam dengan wajah kesal, lalu pergi meninggalkan mereka berdua. 言うなら。姉さん。 Esok hari pagi pun tiba. Setelah selesai sarapan pagi, Sion dan ayahnya membicarakan tentang listrik dan petir. Untuk sementara waktu, Sion menghentikan latihan energi apinya dengan maksud untuk mencoba meneliti sihir petir. Sion pun berasumsi bahwa energi listrik akan bereaksi seperti api ketika bersentuhan dengan energi sihir. Sang ayah menjelaskan bahwa di dunia ini tidak ada listrik, bahkan tidak mengenal apa itu listrik. Namun kalau soal petir memang ada, dan ada sebuah benda yang memancarkan petir. Lantas sang ayah akan membawa Sion menuju si tukang pandai besi di kota Istria. Nah, ketika Sion mengajak Mary, Mary menolaknya dengan alasan lagi sibuk banyak pekerjaan. ゆっくり楽しんでらっしゃい。 Singkat cerita, Sion dan sang ayah sudah berada di tempat pandai besi yang bernama Grass. Grass memberitahukan bahwa biji petir berada di area tambang. Jika menginginkannya, tinggal minta izin saja. Namun masalahnya biji petir sulit diangkut karena sangat berbahaya. Makanya biji petir dibiarkan begitu saja. Sion berpikir bahwa biji petir merupakan mineral yang dapat memancarkan listrik. Dan karena minimnya ilmu pengetahuan di dunia isekai, tidak ada yang tahu cara mengatasi listrik. Sion yang tahu bahwa karet tidak menghantarkan listrik menanyakan keberadaan pohon bergetah putih lengket alias pohon karet. Sayangnya tidak ada yang tahu soal pohon karet. Sepengetahuan Sion, jika tidak ada karet bisa menggunakan bahan kaca atau mika, dan pastinya orang-orang di dunia isekai bakalan tidak tahu. Makanya Sion menanyakan sebuah benda dengan ciri-ciri seperti kristal dibelah tipis. Lantas Grass mengambilkan kristal kertas yang disimpannya. Grass merasa aneh dengan pemikiran Sion. Sang ayah menjelaskan bahwa pemikiran Sion tidak seperti pemikiran anak kecil lainnya alias dewasa. Nah, karena Sion menginginkan sebuah kristal kertas yang lebih lebar, Grass memberitahukan sebuah distrik dagang yang menyediakan benda tersebut. Namun harganya lumayan mahal. Jelas Sion agak ragu untuk meminta pada sang ayah. Mending pakai makan aja sekeluarga gitu ya. Tapi sang ayah malah bersedia memberikan benda tersebut. Karena menurut sang ayah, apapun akan dibelikan jika memang hal itu berguna dan bermanfaat bagi anaknya. Dan sang ayah akan mendukung penuh putranya karena sudah ada bukti nyata. Singkat cerita, Sion sudah kembali ke rumah dengan membawa biji petir. Sambil disaksikan oleh sang ayah dan sang ibu, Sion memulai melakukan eksperimennya dan... Ya, muncullah sebuah letusan petir. Hal itu membuat Sion kembali menunjukkan ekspresi gilanya. Kali ini Sion menyimpulkan bahwa sihir tidak terbakar meski mendekati biji petir, tapi malah meletus dengan kuat. Hal itu membuktikan bahwa energi sihir punya efek lain selain bisa terbakar. Dengan kata lain, energi sihir bisa meniru objek yang disentuh dan memperkuat objek-objeknya.
Itu artinya Sion dapat menggunakan berbagai macam elemen sihir. Setelah itu Sion memikirkan cara untuk memakai sihir dengan lebih bebas. Seketika Sion mendapatkan ide untuk mengeluarkan sihir dengan bentuk lain selain bentuk bola. Lantas Sion membayangkan bentuk-bentuk lainnya selain bola. Dan benar saja kali ini Sion berhasil mengeluarkan berbagai bentuk sihir di tangannya sesuai dengan bentuk yang dibayangkannya. Namun di saat Sion ingin memberitahukan pada Mary, Sion terkejut karena Mary tidak ada di kamarnya. Lantas Sion mencari Mary di dekat danau. Terlihat Mary terus berlatih mengayunkan pedang kayunya hingga patah. Nah, karena teringat omongan Rose, Sion kini paham bahwa Mary sangat membutuhkan dukungan. Lantas Sion meminta maaf karena telah berperilaku sombong soal sihirnya, hingga tidak pernah memperhatikan Mary, bahkan hingga berani menasehati Mary untuk beristirahat. Disitulah Mary mengungkapkan unek-uneknya bahwa dirinya memang sempat iri dengan perlakuan dan dukungan sang ayah pada Sion. Namun hal itu bukanlah masalah bagi Mary, karena sebenarnya Mary begitu kecewa dengan dirinya sendiri yang sangat lemah, tidak mampu melindungi adiknya bahkan semuanya. Yang ada Mary malah mendapatkan perlindungan dari Sion. Apapun yang terjadi, Mary tidak pernah membenci Sion. Mary hanya kecewa dengan dirinya sendiri. Dan saat ini Mary sangat ingin menjadi kuat agar bisa melindungi Sion dan juga semuanya. Sontak Sion langsung memeluk Mary lalu meminta maaf karena tidak menyadari perasaan Mary yang sebenarnya. ごめんね。しおん。いいんだ。それが大人も子供も関係ない。 Ya segitu dulu bro ceritanya. Gimana, seru nggak ceritanya? Jelas seru lah, masa enggak sih? Anime ini jelas beda dari anime isekai lainnya bro. Soalnya enggak langsung overpower gitu. Dan uniknya di dunia isekai tidak ada yang tahu soal sihir. Sudah pasti ini anime bakalan buat kalian penasaran terus. Ya begitulah ya. Pokoknya mah kita harus lanjut sampai botak. Terima kasih kalian yang telah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like sebanyak-banyaknya. Apapun yang kalian tonton, ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia kawan. Terima kasih juga buat kalian sudah mendukung channel Bang Ultra. Bang Ultra takkan pernah bisa seperti sekarang tanpa dukungan kalian. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. I love you all. Telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia kawan. Terima kasih juga buat kalian sudah mendukung channel Bang Ultra. Bang Ultra takkan pernah bisa seperti sekarang tanpa dukungan kalian. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. I love you all. I love you all. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Terima kasih. Terima kasih kalian yang telah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like sebanyak-banyaknya. Apapun yang kalian tonton, ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa. Terima kasih telah menonton. Sayonara,
goodbye.